Tantangan terbesar YouTuber pemula adalah persaingan yang cukup berat dengan semua channel yang sudah lebih dulu berkiprah di YouTube. Satu-satunya cara untuk memenangkan persaingan ini adalah dengan membuat konten yang bisa mempertahankan minat penonton sampai akhir. Pada video ini, akan dijelaskan cara membuat konten YouTube dengan retensi penonton yang tinggi. Langkah pertama cara membuat konten YouTube adalah melakukan riset mengenai topik yang akan dibahas. Misal kita ingin membuat konten dengan topik cara jual NFT di OpenSea. Buka browser Chrome, lalu ketik cara jual NFT di OpenSea. Akan muncul artikel-artikel mengenai topik tersebut. Copy atau catat beberapa artikel yang menurut kita menarik untuk dibuatkan konten. Setelah selesai, buka aplikasi YouTube, lalu ketik di penelusuran, cara jual NFT di OpenSea. Akan muncul juga video dengan performa terbaik tentang konten tersebut. Tonton dan pelajari 5 video teratas untuk mendapatkan inspirasi jalan cerita dan proses editing video kita nantinya. Langkah kedua cara membuat konten YouTube adalah membuat skrip atau naskah konten. Bertujuan agar jalan cerita dan alur dalam video menarik serta mudah dicerna oleh penonton. Ada 2 cara untuk membuat naskah konten. Cara pertama adalah dengan menuliskan naskah konten lengkap, berisi keseluruhan adegan rekaman beserta dengan kalimat yang akan direkam menjadi suara narasi dalam konten. Cara ini cocok untuk konten tutorial dan konten alur cerita film. Cara kedua adalah dengan menuliskan naskah konten poin utama. Berisi garis besar hal-hal yang ingin dibuat menjadi konten. Nanti adegan maupun suara narasi akan dibuat secara langsung dan improvisasi saat proses rekaman video. Cara ini cocok untuk hampir semua jenis konten. Saat membuat naskah konten, awali konten dengan hook atau pancingan. Untuk konten tutorial, hook berisi gambaran singkat mengenai masalah, isi konten, dan manfaat yang akan didapatkan oleh penonton jika menonton video hingga selesai. Untuk konten resep masakan, alur cerita film, mancing, dan konten lainnya, hook bisa berisi cuplikan hasil akhir masakan, cuplikan adegan film atau mancing yang paling seru. Setelah hook, bisa diberi intro channel atau perkenalan channel secara singkat saja, maksimal 5 detik agar penonton tidak bosan dan pergi mencari video lain. Setelah intro, lalu bisa langsung dilanjutkan dengan isi konten. Hindari meletakkan call to action seperti permintaan like dan subscribe di awal video, karena sudah pasti akan dicuekin penonton. Untuk memberi like pada sebuah video yang mereka tonton, minimal mereka harus menonton hingga tengah video. Tidak ada penonton yang memberi like saat awal dan belum mendapatkan manfaat atau hiburan apapun dari video yang ditonton. Geser call to action ini ke tengah video, terutama setelah isi konten yang dianggap paling bermanfaat atau paling menghibur penonton. Akhiri penulisan naskah ini dengan perencanaan pemasangan end screen atau layar akhir yang efektif. Salah satu faktor video direkomendasikan YouTube adalah mampu memberikan watch time yang banyak pada channel kita, yaitu penonton mau menonton channel kita terus-menerus dari satu video ke video lainnya. Dan salah satu cara yang paling efektif untuk mendapatkan view ini adalah dengan layar akhir yang direncanakan dengan baik. Buatlah naskah bagaimana kita mengakhiri sebuah video, lalu memancing penonton untuk menonton video berikutnya lewat suara narasi maupun tulisan. Langkah ketiga cara membuat konten YouTube adalah mulai merekam video yang telah direncanakan pada naskah konten tadi. Hal penting pertama yang perlu diperhatikan saat merekam adalah audio atau suara. Suara kita sebagai konten kreator harus terdengar jelas. Sebagus apapun tampilan video, jika suara tidak terdengar jelas, maka berpotensi penonton tidak memahami isi video dan memilih mencari video lain. Gunakan mikrofon untuk hasil rekaman yang jelas serta bisa meminimalisir suara berisik yang ikut terekam masuk ke dalam video. Hal penting kedua yang perlu diperhatikan saat merekam adalah pergerakan kamera. Usahakan merekam menggunakan tripod agar gambar jelas dan tidak goyang. Gambar yang terlalu goyang parah membuat penonton pusing dan tidak ingin melanjutkan menonton hingga akhir. Khusus rekaman konten pertarungan atau konten action, bisa diselingi kamera yang goyang ini sebagai efek khusus, tapi tidak terlalu sering. Untuk konten outdoor yang membutuhkan kamera terus bergerak mengikuti konten kreator, bisa menggunakan bantuan stabilizer agar penonton lebih nyaman. Hal penting ketiga yang perlu diperhatikan saat merekam adalah lighting atau pencahayaan. Gunakan pencahayaan alami atau sinar matahari jika memungkinkan. Namun jika dilakukan di dalam rumah atau rekaman malam hari untuk konten misteri, gunakan lampu tambahan agar konten kreator dan area rekaman masih jelas dan nyaman dilihat penonton. Pencahayaan yang baik juga penting saat mengambil foto untuk keperluan pembuatan thumbnail video.
Untuk konten yang membutuhkan hasil rekaman layar HP seperti konten gaming, bisa menggunakan aplikasi perekam layar dari Kimchi 929 ini dengan rating 4,3 di Play Store. Setelah masuk ke aplikasi, kita setting terlebih dahulu resolusi hasil rekam layarnya. Klik tombol roda gigi di menu bawah. Scroll ke atas hingga muncul menu ukuran layar. Ubah menjadi ukuran 3840x2160. Kelebihan menggunakan ukuran layar yang besar seperti ini, saat proses editing dan ingin menampilkan gambar zoom, maka gambar zoom tersebut masih cukup jelas dan tidak pecah. Kelebihan lainnya untuk konten gaming dan ingin membuat thumbnail hasil dari screenshot perekam layar ini, screenshot yang dihasilkan juga jernih sebagai modal untuk membuat thumbnail yang bagus. Setelah selesai, klik kembali menu dengan gambar kamera. Untuk memulai rekam layar, klik tombol kamera di kanan bawah. Lalu pilih aplikasi yang ingin direkam, misalnya aplikasi YouTube Studio ini. Setelah siap, klik tombol kamera berwarna merah untuk mulai merekam. Lalu klik mulai sekarang. Setelah selesai merekam sesuai isi konten yang kita rencanakan, klik garis 3 menu HP ini. Lalu pilih aplikasi perekam layar. Klik tanda silang di kanan bawah untuk mengakhiri rekam layar. Maka file yang baru saja direkam muncul di halaman video ini. Langkah keempat cara membuat konten YouTube adalah menentukan durasi video yang pas. Ada dua cara untuk menentukan durasi video ini. Cara pertama adalah dengan melakukan riset. Buka aplikasi YouTube, lalu ketik kata kunci konten yang sedang kita buat ini, misal cara jual NFT di OpenSea. Akan muncul video teratas hasil penelusuran. Periksa dan catat durasi 5 video teratas yang muncul. Jumlahkan kelima durasi video tersebut, lalu dibagi 5 untuk mendapatkan durasi video rata-rata yang ideal. Ideal di sini maksudnya yang sudah terbukti durasi video yang pas dengan kebutuhan penonton, tidak terlalu singkat, dan tidak terlalu panjang. Cara kedua untuk menentukan durasi video yang pas bagi channel kita adalah dengan melakukan eksperimen. Inilah yang kami lakukan, mencoba membuat konten dengan berbagai durasi, mulai dari 5 menit, 6 menit, 7 menit, 8 menit, 9 menit, 10 menit, 12 menit, dan 13 menit. Dari seluruh video tersebut kami amati, durasi mana yang menghasilkan retensi penonton paling optimal. Video berdurasi 9 menit sampai 13 menit menghasilkan retensi penonton yang rendah, berkisar 15 hingga 30% saja. Sedangkan video berdurasi 5 menit sampai 8 menit menghasilkan retensi penonton berkisar 40 hingga 50%. Maka yang paling optimal adalah video berdurasi 8 menit karena menghasilkan watch time yang paling tinggi. Hal ini dapat dibuktikan, saat kami kembali membuat video berdurasi 11 menit, mendapatkan retensi penonton yang rendah sekali hanya 23%. Setelah selesai membuat konten dan menentukan durasi yang pas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses editing video yang telah dibuat tadi, menyesuaikan dengan naskah konten serta durasi video yang telah ditetapkan. Jika ingin mengetahui bagaimana cara edit video YouTube di HP, klik dan ikuti panduannya pada video ini.